Miripa, saya bertanya sesuai dengan judul yang kau buat di sini, Yesus Muslim bukan Kristen, benar ini? Itu kan? Iya, itu betul. Iya. Betul. Ini pertanyaan saya, di mana dalilnya ini? Oke. Dalilnya Tunggu, banyak. Tunggu. Sabar dulu. Baru yang kedua, yang selama ini kalian jelek-jelekkan Yesus, sekarang sudah mengaku bahwa Yesus itu Muslim. Berarti yang ejek-ejek itu adalah Yesus Muslim, kurasa ya. Itu sekarang silakan Dua jawab ya? pertanyaan saya, cuma dua. Oke. Pertanyaan pertama saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kenapa saya bilang, Irma, kita sebagai Islam itu ajaran kita beda dengan Kristen. Ya, Kristen itu tidak diajarkan detail apa yang harus dilakukan, itu enggak ada. Itu enggak ada. Kalau ada silakan kasih saya data. Islam itu Irma diajarkan, bahkan urutan bersedekah pun kita diajarkan oleh Allah. Keluarga dulu. Dan tidak ada di situ ditulis keluarga kalau mereka baik kepadamu, tidak ada. Keluarga terserah mereka baik atau tidak, tapi karena mereka berhak mendapatkan harta kita. Kemudian baru orang anak yatim, baru kaum fakir miskin, baru ibnu sabil atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah, atau orang yang tidak pernah meminta-minta. Nah, ini adalah aturan dalam agama kita. Kita boleh mengikuti, dan yang wajib itu tidak ada cerita oke, aku mau atau tidak, wajib, karena itu kewajiban. Seperti itu ya. Oke, silakan. Di sini sudah ada Kristen Raja Simbolon. Anda punya hak di sini karena sudah buka kamera, boleh menjelaskan agama Anda. Tapi Anda harus menggunakan data, menggunakan dalil kalau menjelaskan agama Anda. Saya tidak terima penjelasan yang tidak punya data, ya. Dan seandainya Anda tidak mampu menjelaskan keyakinan Anda, kami tidak paksa Anda untuk menjelaskan. Dan Anda di sini hanya boleh bertanya saja. Silakan. Nggak ada suaranya. Dibuka mic-nya. Sudah dengar?
Ya sudah. Oke, baik. Aku hanya tadi Riba menyampaikan aku hanya bisa bertanya, menjawab tidak bisa. Hanya berhak bertanya. Boleh kamu menjawab tapi pakai data. Makanya dengarkan baik-baik percakapan ini. Saya baik. bilang kamu boleh menjawab dan menjelaskan asal kamu menjelaskannya menggunakan dalil. Dalil itu adalah sandaran penjelasan. Kalau tidak punya sandaran penjelasan, ngapain kami dengarkan? Karena yang kami butuh adalah ilmu, bukan asumsi dari personal orang Kristen, opini pribadi gitu loh, ya. Oke, baik. Umi Ripa, saya bertanya sesuai dengan judul yang kau buat di sini, Yesus Muslim bukan Kristen, benar ini? Itu kan? Iya, itu betul. Iya. Betul. Ini pertanyaan saya, di mana dalilnya ini? Oke. Dalilnya banyak. Tunggu dulu. Oh. Sabar dulu. Baru yang kedua, yang selama ini kalian jelek-jelekkan Yesus, sekarang sudah mengaku bahwa Yesus itu Muslim. Berarti yang ejek-ejek itu adalah Yesus Muslim, kurasa ya. Itu sekarang silakan Dua jawab ya? pertanyaan saya. Cuma dua. Oke. Pertanyaan pertama saya jawab. Dalilnya mana kalau Yesus Muslim? Kamu harus pahami definisi Muslim. Muslim itu adalah orang yang tunduk patuh, berserah diri, selamat dan juga suci. Maka Yesus seringkali mengatakan bahwa dia adalah seorang Muslim. Dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, karena aku, ya, karena dia adalah seorang utusan. Dalam Yohanes 17 ayat 3 dan banyak ayat dalam Bible. Kalau dalam Quran jelas Nabi Isa itu adalah Muslim. Itu jawaban kedua. Saya harus luruskan dulu pertanyaan kedua ini. Sorry, saya tidak pernah menjelek-jelekan Nabi Isa atau Yeshua anak Maria. Kalau memang saya pernah menjelek-jelekan, tolong jangan, ini kenapa saya selalu minta orang Kristen kalau bicara itu tahu dengan apa yang dibicarakan. Contoh, kalau saya pernah menjelek-jelekan, sebutkan itu apa perkataan saya tentang Yesus ini. Karena setahu saya yang menjelek-jelekan Yesus itu kalian. Yang mengatakan Yesus terkutuk di tiang salib kalian. Yang mengatakan dia dijadikan berdosa kalian. Yang mengatakan bahwa dia berdusta kalian. Yang percaya bahwa dia pembohong kalian. Kenapa saya? Justru selama ini saya berdiskusi untuk mengajak kalian memuliakan dia. Seperti yang dimuliakan Allah, bahwa dia adalah seorang rasul yang dicintai oleh Allah. Jadi pertanyaan Anda yang kedua itu pertanyaan yang keliru. Karena saya tidak pernah menjelek-jelekan Yeshua. Nah, itu yang pertama, jawaban yang kedua itu. Nah, closing jawaban kedua adalah saya bisa membuktikan di kitab Anda itu ada Yesus asli dan Yesus palsu. Yang selama ini kalian jelek-jelekan itu menuduh Yesus asli yang adalah Yesus palsu. Contoh, kalian bilang dia mati ditelanjangi. Saya bisa buktikan kalau itu bukan Yeshua asli. Kenapa? Karena di dalam beberapa dalil dalam perjanjian lama ataupun dalam Al-Quran dikatakan tidak mungkin orang benar dibiarkan mati bersama-sama dengan orang fasik. Jadi ini bertentangan kalau seandainya Yeshua adalah orang yang benar dimatikan dengan orang fasik. Maka saya bisa membuktikan bahwa yang kalian jelek-jelekkan bukan kami, itu adalah Yesus palsu, bukan Yesus asli, Yeshua asli. Seperti itu bro. Jadi Anda salah ya. Kalau memang saya pernah menjelekkan Yeshua, sebutkan apa yang pernah saya katakan waktu saya menjelek-jelekkan Yeshua. Kalau tidak itu cuma fitnah belaka. Penjelasannya itu tadi, dari pertanyaanku yang pertama tadi belum menunjukkan di mana dalilnya itu Yesus. Itu masih asumsi yang kamu tunggu, sebelum kamu menuduh saya asumsi, saya di sini tidak berharap didebat sama orang awam. Coba sebelum kamu mengatakan saya asumsi, definisikan dulu asumsi. Coba apa yang kamu paham tentang asumsi? Silakan. Nanti takutnya kamu bilang asumsi, kamu nggak ngerti apa asumsi. Tunggu, jangan kau bertanya di dalam pertanyaan. Di sini kau bukan orang yang berhak sama aku mengkritisi semua jawaban. Di mana dalilnya Yesus itu Yesus ada? yang bilang, kan aku bilang, jawabanku jelas. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya dia tunduk patuh kepada Tuhan. Segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Kan sudah kubilang sama kau, Islam itu artinya berserah diri dan tunduk patuh kepada Tuhan pencipta alam semesta. Kutanya sama kau dulu, apakah Yesus? Kok kau yang menolak? Kok kau yang menolak itu kau?
Karena Kau yang kalau lucu. aku tunduk sama pencipta taat, bukan berarti aku Kau muslim. tidak pernah, iya kau tidak tunduk kepada pencipta, kau tunduk kepada manusia yang kau anggap pencipta. Yesus itu tunduk kepada pencipta. Artinya aslam. Aslam itu artinya adalah tunduk dan patuh. Kok lucu kau? Lucu lah. Aslam artinya tunduk dan patuh. Sekarang ku tanya, kau Tanya menolak sama aku. kau udah Diam bertanya dulu. sama kau. Ku tanya Aku kau bilang. dulu, kau ngerti nggak arti asumsi? Definisi asumsi, tahu nggak artinya? Iya. Apa arti asumsi? Dugaan sementara. Nah, aku tidak pakai dugaan, aku menggunakan data. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya Islam. Kenapa? Islam artinya berserah diri. Kok kau bilang bilang enggak? Islam baik. dari kata aslam, artinya berserah diri. Kalau kau menolak, silahkan kau tolak aja. Memangnya ketika kau menolak gitu langsung berubah arti kata Islam gitu? Islam dari kata aslam. Aslam artinya berserah diri. Tuhan kau itu Tuhan yang berserah diri kepada Tuhan pencipta alam. Kau bukan Islam karena kau berserah diri kepada makhluk yang kau tuhankan. Aku Islam karena aku berserah diri kepada Tuhan yang pencipta alam semesta. Jadi ketika aku bilang bahwa Islam artinya adalah aslam secara esensi, Yesus itu muslim karena dia berserah diri kepada Tuhan pencipta alam semesta. Sekarang kutanya sama kau, dia patuh nggak kepada pencipta alam semesta? Kau jawab itu. Hah? Patuh. Ya sudah, dia Islam. Ribet kau. Oke, baik. Ini pertanyaan. Sekarang aku bertanya sama kau. Udah bisa kau diam kan? Loh, dari tadi kau kan bertanya saja. Sudahlah, di sini kenapa aku bilang orang Kristen banyak yang nggak ada adab dan kurang ajar? Perhatikan baik-baik. Pertama Udah, yang sekarang butuh kau ilmu, diam jangan dulu, diam dulu. Di sini berkorban, kau bukan. diam Loh, dulu. kau yang diam, diamkan dia Nandar. Di sini bukan waktunya kalian Kristen menjajah kami. Dengar baik-baik. Kristen di sini tadi itu udah punya hak pertanyaan untuk sama bertanya. saya. Sekarang aku Di bertanya sini sama Kristen, kau. aduh, kok kurang ajar Kristen kau Kristen bawa inilah. Kristen kau tuh apa? Sekarang Turun kita kau di sini kau di sini nggak dipentingkan. Dengar ya. Pertama, kau bukan majikanku, kau nggak bayar aku untuk supaya dapat ilmuku. Ya, kau nggak bayar aku. Jadi aku tidak punya kewajiban untuk patuh dengan mau kau. Kedua, kau bukan orang yang kami butuhkan sebagai narasumber kecuali kau orang pintar, bisa menjelaskan agamamu. Maka kau dipertahankan di Komal ini dan kau dihargai. Bukan berarti ketika kau orang bodoh kau tidak dihargai. Tapi minimal ketika kau bodoh dan nggak tahu apa-apa, minimal kau tahu diri. Kenapa? Sudahlah kau bodoh, nggak tahu apa-apa, banyak bicara pula, bertanya sama aku jawab kau ngotot pula, membantah juga nggak bisa. Ketika aku bilang Yesus itu patuh kepada Tuhan, dibilang Islam kau marah, kau nggak ngerti membantahnya pakai apa. Lalu kau minta pula aku mendengarkan kau. Pertanyaannya adalah, sebodoh itukah aku? Enggak, aku nggak bodoh. Jadi aku bukan orang bodoh yang mau mendengarkan orang Kristen yang nggak ngerti apa-apa marah dengan ketidaktahuannya. Di sini tempat aku menginjili, tempat aku memberikan edukasi bahwa Yesus itu Muslim bukan Kristen. Kalian bisa bantah bawa data. Ini bantah ngomong asumsi. Ditanya arti asumsi nggak ngerti. Kalau kalian bodoh, tidak apa-apa. Jujur aku bilang nggak apa-apa, karena kalian itu sudah berdamai dengan kebodohan. Bahkan dikatakan aku bodoh karena Injil yang diberitakan. Tapi kebodohan kalian itu tidak boleh menggangguku. Maksudnya kebodohan kalian jangan lemparkan kepada aku. Kenapa? Karena kebodohan kalian itu nikmati sendiri dengan keluarga kalian, bukan dengan saya. Kenapa? Saya anti kebodohan. Saya orang yang diperintahkan memerangi kebodohan. Jadi, di sini hak kalian tuh hanya bertanya, bukan mengkritisi jawabanku tanpa data. Kecuali kau punya data, kau mengkritisiku ya. Gitu. Ceramahku yang tak jelas, turun keluar kau dari sini. Kalau kau ini orang Kristen ini banyak munafik. Kau nggak jelas, tapi kau tanya sama aku. Aku kalau bilang ini room gak jelas, ku tinggalkan room itu. Kau bilang roomku gak jelas, penjelasanku gak jelas, tapi kau tetap minta naik, berarti kau munafik. Aku berani menaikkan kau, tapi aku gak mau kau mengatur room ini. Kau di sini hanya boleh bertanya, bukan sok tahu. Ditanya balik apa asumsi gak bisa menjelaskan. Yaudah, kau jelaskan apa asumsi dulu, baru kau boleh ngomong. Ini asumsi aja gak ngerti. Kau di sini bukan orang-orang yang kau di sini bukan siapa-siapa loh, ngatur-ngatur kami loh. Kau diberikan hak untuk bertanya di sini. Tahu diri lah. Kalau kau mau didengarkan, kau buka Komal sendiri. Ini tempat kami menginjili, tempat kami berdakwah. Ya, menyatakan bahwa Yesus itu Muslim bukan Kristen. Ketika kau sudah akui bahwa Yesus adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan pencipta alam semesta, dalam bahasa Arab artinya aslam, maka aslam esensinya Muslim orangnya.
Kau mau tolak silakan pakai data tolak. Jangan kau ngamuk-ngamuk nggak jelas tanpa data. Kalau ketidaktahuan kau yang kau bawa di sini nggak ada urusan sama aku. Kau bodoh-bodoh sendiri. Ya gitu. Ya, ini pertanyaanku samamu. Jangan turunkan ya, jangan main turun lah. Aku turunkan kalau kau nggak bisa diatur. Kenapa? Karena room ini room manusia. Hanya hewan yang tidak bisa diatur. Bahkan hewan pun bisa diatur loh. Jadi di sini Aturanmu- manusia harus ikut aturan. Kalau kau nggak mau ikut aturan, kau turun. Oke, kan gini, aku ngomong jangan berceloteh lagi kau gitu. Di sini yang ngatur bukan kau, aku. Jadi Kok kau pula yang ngatur? jadi bebas pula kau contoh mencela Kalau kau kita nggak terima, ngomong. kau turun. Ya udah kau turun. Ngapain kau naik kalau nggak terima? Itulah makanya ke seorang Islam yang tidak bisa mampu Loh, menerima sejak dengan kapan orang. aku bicara, kau bicara? Kalau kau bicara bertanya yang baik, ada aku potong, nggak ada. Tapi aku Oke. memotong kau Oke, ketika baik-baik, kau aku banyak bertanya cerita sama yang kau nggak jelas. sekarang. Aku baik-baik sama kau bertanya sekarang. Kau jawab dengan jelas. Boleh? Tunggu dulu, kutanya sama kau ya. Kau di Oh, sini enggak, pertanyaan saya kau diberikan jawab. bertanya atau memerintahkan aku. Di sini kau itu harusnya adalah orang yang minta tolong untuk ku jawab, bukan memerintahkan aku. Jawab dengan jelas. Siapa aku harus menjawab kau dengan jelas? Memang kau siapa merintah aku kau? Kurang Berarti ajar kali kau kau. Kombel nggak tanggung jawab. Turun kau binatang, kurang ajar kau setan, kurang ajar kau minta-minta Inilah aku. setan muslim yang Setan kau. perempuan. Kurang ajar kau. Merintah-merintah orang dia. Binimu bukan, pembantu kau bukan. Kau jawab dengan jelas ya. Siapa kau? Di sini kau harusnya minta tolong sama aku. Uni, tolong jawab pertanyaan saya. Karena kau yang butuh kami, bukan kami yang butuh kau. Kok kurang ajar kau di sini? Kristen, apa Kristen itu nggak diajarkan sopan santun ya? Jangan mentang-mentang kau ngaku-ngaku anak Tuhan depan kami, pijak kepalamu pun kami berani loh. Kok aku yang keperintah-perintah? Hei, kurang ajar kalian Kristen-Kristen ini loh. Naik ke sini diizinkan. Artinya ketika kau naik ke sini kau yang minta tolong. Apa yang kau minta tolong kepada kami? Uni, jelaskan. Iya, aku jelaskan. Kau jawab ya dengan jelas. Bapak kau. Siapa kau? Penting kau rupanya dijawab. Nggak penting kau. Mau mati kau masuk neraka nggak apa-apa bagiku. Kalau perlu kau sesat untuk selama-lamanya. Mati kau masuk neraka nggak apa-apa. Aku yang kau tanya, aku pula yang kau atur-atur. Jawab ya dengan jelas. Naik ke sini gratis. Kurang ajar kalian ini. Nggak ada adab. Ini Komal tempat kami berdakwah. Tempat kami menjelaskan agama kami. Bukan tempat kau memerintahkan aku. Istri kau perintahkan. Ya. Emang kau tuh emang kurang ajar. Tapi kau kekurang ajaran kau tuh kau udah perlihatkan di awal. Sayangnya kau berhadapan dengan orang Islam. Mungkin kalau kau biasanya selama ini siapapun orang Kristen yang kau hadapi bisa kau perlakukan seenaknya. Sayangnya kau ketemu sama perempuan Islam. Perempuan Islam itu bukan perempuan yang mau dijajah. Kalau istri kau tampar bola balik, mungkin sama ini diam karena dilarang untuk minta cerai kalau lakinya kurang ajar kayak kau. Ya, karena aku tahu tidak boleh perempuan Kristen minta cerai walaupun lakinya kurang ajar kayak kau. Tapi kau salah berhadapan dengan aku. Aku seorang perempuan muslimah yang bahkan boleh marah melihat kelakuan. Astaga. Di sini diam-diam kau. Di sini nggak ada orang yang berhak mengintervensi aku. Karena tugas hak kalian di sini diberikan hanya bertanya, bukan untuk sok bijak depan kami. Karena kalian itu nggak ada ilmu. Kalian nggak berhak bijak depan kami karena kalian Kristen. Kalau kau nggak bisa diam, kau turun. Di sini tempat kami mengedukasi. Iya, tenang. Kalau kau nggak bisa diam, kau turun. Di sini tidak diterima manusia-manusia sok-sokan, tapi kelakuannya sebenarnya nggak ada adab. Kau nggak disuruh bicara, kau disuruh diam dulu. Nanti ketika bicara, kalau sudah kuizinkan, ya. Kenapa kalian itu tetap jadi Kristen? Karena kalian nggak tahu diri. Pertama kalian masuk ke rumah orang, lalu kalian suruh orang masuk rumah orang. Tolong kau, kalau kecuali kau masih minta tolong ya kasih aku makan masih bagus. Ini enggak, silakan kau kasih aku makan. Siapa kau masuk rumah orang minta makan, kau suruh orang ngasih kau makan? Nggak bisa. Ya, kenapa seperti itu? Karena kau adalah orang yang kami izinkan naik ke sini, bukan yang kami mintai pertolongan naik ke sini ya Kristen. Kecuali aku yang undang kau di sini. Ku undang kau di sini. Artinya aku minta tolong supaya kau ngomong di sini. Jadi kalau kau sok jual mahal pun di sini nggak apa-apa. Kau yang naik minta izin, aku yang izinkan, aku yang menjawab semua pertanyaanmu. Suka-suka bapak kau pula di sini. Bentak-bentak aku kau, kuludahi muka mamak kau nanti. Bukan mamakmu nggak salah. Kuludahi muka kau nanti. Dikiranya kita takut sama dia mentang-mentang dia jantan. Salah kau berhadapan dengan perempuan Minang nih bos.
Perempuan Minang ini walaupun kecil-kecil kayak gini, mati dalam keadaan membela keyakinan dia, malah senang dia. Salah kau menghadapi orang kayak gini. Aku ketemu dengan muka kau langsung, kau mentang orang Batak, kau gak takut aku. Bertemu kita di pasar, kau tampar aku, ku tonjok kau sekali lagi. Jangan kira ketika kau nampar aku, ku kasih pipi kiri, salah kau. Ya, mentang-mentang kau orang Batak, gak takut aku. Mentang-mentang apapun agak suku kalian, gak takut aku. Karena aku cuma diperintahkan takut kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika aku menyampaikan kebenaran yang tak bisa kau bantah. Ya, aku menghargai kalian kalau kalian menghargai diri kalian di sini. Naik komal kita, kau jawab dulu dengan jelas. Wah, kurang ajar kali. Belum apa-apa kita udah dijajah sama dia. Ya, aku bisa mencium aroma serigala. Aku tahu mana yang harus aku lembutkan, mana yang gak pantas mendapatkan kelembutan daripada aku. Ya, kau pikir aku gak tahu siapa kau? Kau penghujat. Cuman kau gak terima aja. Kau gak bisa bantah juga. Bahkan kau yang mengakui, apakah Yesus adalah manusia yang patuh kepada Tuhan? Iya, Islam itu artinya. Kalau dia tidak patuh, kafir artinya itu. Ya, yang minta naik ke sini, ya, kecuali dia Islam yang memang kami biarkan di sini, ya, haknya itu bertanya. Nggak tahu diri di komal ini, turun. Ini bukan room kalian yang bisa kalian atur. Di room ini aturan yang berlaku adalah aturanku, aturan Nandar. Itu pun nanti kalau Irma kasih aturan, boleh karena dia orang Islam. Bukan aturan kalian yang kami ikuti. Ya, sekali lagi aku tekankan baik-baik. Room ini bukan tempat kalian mengajak kami berantem, tapi kalian mendapatkan ilmu dari kami. Bukan room yang bisa kalian perintahkan kami ini dan itu. Tidak. Kenapa? Karena kalau aku biarkan kalian suka-suka hati kalian di room ini, maka kalian nggak tahu membedakan mana adab, mana yang bukan beradab. Adab itu kami ajarkan kepada kalian begini. Kalian Kristen mungkin nggak diajarkan di gereja. Pertama, kalau masuk rumah orang, kalau diterima orang masuk, jangan berani-beraninya kau masuk kamar dia kalau nggak diizinkan. Yang kedua, jangan kau minta makan kalau orang itu belum tawarkan kau makan, kecuali kau mengudah haus sekali. Itu adab. Sama, kau naik ke sini, kami izinkan bertanya, maka ambil hakmu bertanya saja. Tapi ketika kau karaktermu memang buruk dan busuk, aku bisa maklum. Tapi jangan kau bentak-bentak aku. Di depan orang lagi kau bentak-bentak aku, seolah aku nggak punya harga diri. Salah kau. Ya, justru aku dilarang dalam agamaku untuk memperlihatkan diriku dihina, dinista oleh jantan-jantan Kristen kayak kalian. Karena nanti sakit hati nanti abang-abangku lihat aku nanti. Daripada aku membangkitkan sakit hati mereka, biar aku tunjukkan bahwa aku bisa bela diri aku sendiri. Abang-abangku nonton. Itu. Ya, silakan. Belum lah kasih mau ya benar cepat. Karena kamu suruh. Ya, silakan. Agamanya apa, Gones? Assalamualaikum Kak Uni Reva. Ya, agamanya apa, Bang Gones? Sudah sering masuk ke roomnya Uni Reva kok. Tanya agamanya apa. Iya, saya kan ingatan saya nggak terlalu ini, Bang. Agamanya apa? Agamanya Islam. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sorry ya buat teman-teman semua, kalau saya bertanya itu berarti saya nggak tahu. Kalau saya sudah tahu nggak mungkin saya tanya. Mungkin teman-teman sudah sering berjumpa saya, tapi ingat, saya ini orang yang menghadapi banyak orang. Tentu ingatan saya tidak secemerlang itu. Ingat semua orang yang saya hadapi. Ya, jadi ketika saya bertanya itu tandanya saya tidak tahu. Ya, oke. Gones, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Karena tupoksi kita room ini diperuntukkan untuk non muslim yang mau bertanya tentang Islam, bukan mau menjajah agama Islam, tapi mau bertanya tentang Islam. Oke, terima kasih Uni Reva. Ini ada yang mau Gones pertanyakan tentang ya seputar Islam. Kita sama-sama orang Islam. Begini Uni Reva, seandainya kita sebagai umat Islam tidak diberikan surga dan neraka oleh Allah, apakah kita tetap harus ibadah? Hanya itulah pertanyaan saya. Tidak ada pernah berandai-andai dalam Islam, karena kepastian surga dan neraka itu kepastian yang harus diimani. Bahkan surga dan neraka sudah diciptakan sebelum manusia diciptakan. Jadi itu pertanyaan yang tidak mungkin ada jawabannya, karena itu tidak ada.
Tidak ada perandai-andaian. Karena surga dan neraka itu sudah Allah ciptakan bahkan sebelum kita diciptakan. Jadi itu kepastian. Kecuali kamu nggak beriman kepada Islam. Jadi nggak ada ya perandai-andaian. Dan Islam itu bukan agama andai-andai. Surga dan neraka itu bukan perandaian, sesuatu yang sudah pasti. Karena itu disebutkan dalam Quran, banyak ayat. Ya. Seperti itu. Boleh komentar Oke, dia. udah ya. Boleh komentar dia. Nggak boleh. Kalau Anda mau berkomentar, minimal Anda adalah orang yang baca buku. Kalau Anda tidak pernah membaca buku, jangan berkomentar di hadapan saya, karena saya tidak mau berdebat dengan orang Islam, ya. Kecuali Anda bacakan Oke, kepada saya terima sebuah kasih. buku, baru Anda boleh menanggapi. Kalau tidak boleh menanggapi, terima kasih Uni Reva untuk silakan. masuk roomnya. Silakan. Ada lagi yang mau disampaikan saya sebelum saya turunkan? Oke, cukup. Oke. Mohon maaf teman-teman ya, saya sudah bilang berkali-kali, saya tidak mau berdebat dengan orang Islam. Saya mau memberikan apa yang saya tahu dan meminta apa yang kalian tahu. Ya, kalau kalian tidak pernah membaca buku, kalau kalian menanggapi pernyataan saya, kalau kalian Islam, saya takutnya bukan orang yang sabar menghadapi pemahaman kalian. Bukan saya yang harus meluruskan kalian, ada Ustadz Wafi yang harus meluruskan kalian yang keliru mungkin. Ataupun kalau kalian lebih tahu dari saya, bukan kepada kalian juga saya akan mencari tahu, karena saya punya guru-guru. Bukan saya tidak mau mendapatkan ilmu dari kalian, tetapi tolong kalian cari ilmu dulu untuk diri kalian sebelum kalian berbagi kepada saya. Seperti saya mencari ilmu untuk saya dulu, baru saya berbagi kepada kalian. Ya, saya bukan orang yang ingin meluruskan orang Islam. Kenapa? Karena saya ini adalah seorang pendebat lintas agama. Ketika saya berdakwah kepada orang Islam, maka ada time-nya, ada masanya, ada waktunya. Saat ini saya mau berdakwah kepada kaum kafir, maka room ini diprioritaskan untuk non-muslim. Seandainya Anda adalah orang yang, sorry ya, pertanyaannya adalah pertanyaan yang betul-betul Anda tidak tahu, wajib bagi saya untuk menjawab. Tapi ketika pertanyaannya tidak ada kaitannya dengan iman dan takwa Anda, dan bahkan ini pertanyaan perandaian, saya pun tidak wajib untuk menjawabnya sebenarnya. Ya, karena tidak ada perandaian tentang surga dan neraka. Itu semua ada kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Anda bukan orang yang beragama, ya. Kalau Anda seorang beragama lalu mengatakan bahwa surga itu adalah sebuah perandai-perandaian, maka perbaiki dulu iman Anda, baru diskusi dengan saya. Karena saya tidak mau bersikap keras kepada orang Islam, karena pasti saya tidak bisa bersikap lembut kalau ada orang Islam yang naik ke komal ini untuk menunjukkan ketidaktahuannya. Kenapa? Karena ini room ini diperuntukkan untuk orang non-muslim. Kalau untuk orang Islam yang tidak tahu, maka guru kalian adalah Ustadz Wafi, Ustadz Hanafi. Ya, saya ini anggap guru PAUD, mereka adalah guru yang lebih daripada saya. Oke? Seperti itu. Jadi kita punya pekerjaan masing-masing. Saya ini guru untuk mengikis otak-oten yang somplak dulu. Saya ini adalah orang yang mengikis otak-oten dari kesomplakan. Nanti baru saya mengisi sedikit-sedikit. Nah, kalian Islam yang sudah tidak somplak, yang harus mengisi isi kepala kalian adalah orang-orang yang jauh lebih berilmu daripada saya. Siapa itu? Ulama-ulama saya, bukan saya. Ya, seperti itu ya. Jadi salah orang kalau orang Islam mau belajar ke saya itu salah. Saya juga masih belajar. Bahkan saya masih dibenahi dulu akhlak saya dan ilmu saya. Oke? Nah, tapi saya kalau saya dibandingkan non-muslim, jauh saya berakhlak. Jauh. Bahkan setiap ucapan saya pun itu lebih berakhlak daripada oten. Maka saya boleh ngajarin mereka. Tapi dibandingkan kalian orang Islam yang sudah Islam, saya di bawah kalian. Ya, saya belum ada apa-apanya. Ya, kalian lebih berilmu. Begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim, non-muslim? Saya Muslim, Umi. Saya tidak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengagum Umi, pengagum Ustadz Wafi, pengagum Ustadz Yusuf. Kenapa saya gabung di sini? Karena saya sangat sayang karena satu agama. Tujuan saya ke sini, kalau boleh usul, saya usul. Rata-rata oten ini nggak punya, istilahnya nggak punya data untuk membantah. Sementara Umi dan Ustadz Yusuf dan yang lain itu pakai data terus. Dia ngotot nggak pakai data.
sesabar-sabarnya Umi dengan Ustadz Yusuf dengan Ustadz Wafi, kalau dia bodoh begitu, mereka bodoh begitu, tetap marah. Saya yakin begitu. Karena memang dijelaskan satu hari pun mereka nggak jelas. Karena mereka memang tidak tahu. Nah, setelah Umi dan Ustadz Wafi dan yang lain marah, kesannya itu Islam kok marah-marah. Nah, itu pasti pasti mereka seperti itu, Umi. Nah, Apa poin yang mau disampaikan, Bang? poinnya begini, Umi. Saya tidak mau Umi itu terlihat ya begitulah. Karena Umi saudari saya. Intinya Terus? begini, ketika Oten itu tidak mampu menjawab, ketika menjelaskan tiga data saja, turunkan saja Umi. Oke, Menurut berarti saya ini seperti saran itu. ya, Bang? Masukan saran. ya. Nah, Saya masukan saran. Abang ini hak saya nanti untuk terima atau tidak, oke? Iya, Oke. makanya kan Udah? saya bilang sebelumnya kalau boleh usul, saya usul. Dari situlah bisa Iya, Umi kan saya ngambil. sudah bilang usul itu bisa diterima, Iya. bisa tidak. Kalau Boleh. memang usulnya baik, saya harus terima. Tapi ingat, Bang, karena yang berdiskusi ini kan saya, jadi saya yang tahu kira-kira ke arah mana mau dibawa. Terkadang apa yang saya lakukan mungkin tidak sesuai dengan teman-teman di bawah. Tetapi kembali lagi, kita semua punya metode dan cara masing-masing. Usul tinggal usul, itu bisa diterapkan atau tidak kembali ke saya. Tapi saya tidak boleh sombong. Kalau memang usulnya bagus ya saya terima. Kalau tidak saya sesuai dengan saya bisa tolak. Ya, itu aja. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan? Ya, ketika saya tidak ada lagi Sumi, cuma saya Oke. sayang mereka. Oke ya, Saya kita lanjut. mengikuti, Umi. Ya, siap. Kami mau lanjut, kita lanjut kajian lagi ya. Karena gini, Bang, karena nanti kalau seandainya setiap usulan diizinkan untuk disampaikan di sini, saya yakin setiap manusia di bawah pasti pengen memberi usulan. Ribuan nanti yang minta naik nanti, Bang. Oke, makasih. Nah, Umi. Apa dan nih, memberi usulan itu saran saya di Komal ini itu nanti gini. Kalau saya tidak terima usulan Abang, nanti Abang sakit hati. Makanya kalau nasihat usul itu lebih baik dari belakang DM gitu. Seperti itu, Bang, ya. Apalagi Imam Syafi'i mengajarkan, apalagi nasihat. Menasihati orang depan umum itu penghinaan terhadap orang itu, bukan Imam Syafi'i yang mengajarkan. Ya, ini saya juga kasih masukan juga nih. Karena takutnya nanti gini, kemarahan itu sesuatu yang boleh kalau ada haknya, Bang. Nah, jadi kemarahan saya selagi tidak membuat zolim kepada orang lain dan kepada diri saya itu masih boleh. Rasulullah itu bukan orang yang tidak pernah marah. Yesus bukan orang yang tidak pernah marah. Apakah Rasulullah tidak pernah marah? La taqdab walakal jannah. Ada tuh dalilnya. Jangan marah, surga bagimu. Bukan berarti Rasulullah diam saja. Rasulullah ini panglima perang kok. Jadi ada. Makanya Ustadz Wafi itu pernah bilang ke saya, orang Islam itu adalah orang yang bisa meletakkan ramah dan marah pada tempatnya. Marah kepada penista agama kita boleh, tapi marahnya coba lihat bagaimana. Ketika saya berkata keras, tapi perkataan saya di dalamnya ada muatan ilmu, itu masih sah-sah saja. Tapi di dalamnya dasar kau binatang, kau setan, itu baru melampaui batas yang nggak boleh. Nah, jadi marah itu masih boleh, Bang. Tapi marah yang seperti apa? Dan marahnya bagaimana cara mengimplementasikan marahnya? Saya dari dulu saya adalah orang yang tidak akan pernah tidak marah kalau ada yang mengatur Komal ini. Nah, itu saya itu. Begitu. Jadi saya termasuk orang yang tidak suka dijajah. Dijajah itu maksudnya tuh diintervensi, diatur, disuruh-suruh, nggak bisa. Sudah banyak perdebatan saya dengan orang-orang yang mencoba untuk melakukan itu. Kenapa seperti itu? Karena terkadang teman-teman nggak tahu apa yang kami alami, apa yang kami tujukan, apa yang kami niatkan. Kami ingin kadang memperlihatkan Kristen-Kristen bodoh itu supaya kalian umat Islam yang baru menonton Komal kami tahu ini kelakuan Kristen. Maka kadang kami kasih kesempatan mereka dulu untuk mempertontonkan diri mereka. Nah, kan gitu. Nah, ini makanya kita diskusi lintas agama ini. Tapi nggak mungkin juga kami biarkan mereka menghujat. Makanya kami turunkan terkadang. Jadi kami sebenarnya orang yang sudah oh ini nanti diturunkan, oh ini nanti dibiarkan. Jadi kami sudah atur itu. Begitu abangku. Jadi kemarahan itu tidak semuanya salah. Ada kemarahan yang boleh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah marah, bahkan sampai memenggal kepala orang, boleh. Bahkan seorang yang mencuri onta Rasulullah SAW setelah diberikan obat dengan meminum air kencing dan susunya, itu dipotong silang badannya lalu diletakkan di dalam padang gurun. Apakah itu bukan bentuk kemarahan?
Tapi lihat ada asal usulnya, ada asbab akibatnya. Kalau saya marah-marah aja nggak jelas berarti saya gila. Begitu. Insya Allah Bang, ada orang-orang yang sudah membentengi kemarahan saya, yang memang mereka wajib untuk membentengi saya supaya tidak melampaui batas. Salah satunya Mika, Nandar, dan orang-orang. Tenang aja, saya ini nggak sendirian kok. Yang membackup psikologi saya juga ada. Insya Allah mereka nggak biarkan. Jangan khawatir ya Bang Ali ya. Terima kasih banyak tapi saran dan masukannya. Amin, Ini amin, amin. ini harus saya Mudah-mudahan ulangi terus, biar teman-teman nggak salah paham terus. ya, mudah-mudahan antum Ya. dilindungi Allah. Amin. Oke, makasih ya Bang Ali. Saya turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini kalau ketiduran itu dosa nggak nih ya? Tergantung, misalkannya ketiduran pas bulan puasa dengan bini orang tuh dosa. Jadi ketidurannya bagaimana dulu? Kalau ketidurannya nggak sengaja pas di samping bini orang, ya dosa. Ya nggak, ketidurannya nggak sengaja karena nggak sengaja gitu loh. Tapi Ya namanya tidurnya ketiduran pulas tuh gitu. nggak ada yang sengaja biasanya. Yang namanya ketiduran diawali dari huruf ke dan diakhiri dengan an. Ketiduran, nggak ada tuh ketiduran karena aku sengaja tadi. Itu nggak ada, itu cipta begitu, ya. Jadi Gak ada dosa itu. apa Yang enggak? namanya ketiduran itu pasti tergantung. Kalau ketidurannya bersama istri orang dosa. Kalau ketidurannya di rumah orang, pas pula di tangan kita ada dompetnya, tapi kita nggak sempat keluar, ya dosa. Karena niatnya mau nyolong. Oh, berarti nggak dosa Itu ya. aku, berarti nggak sengaja ya. Oh, ketidurannya di mana dulu nih? Di kamar sendiri. Ini nggak berbobot itu. Memang dia gak pernah berbobot. Dia emang gak pernah berbobot ya. Berbobot turunin. Enggak. Enggak, gini loh. Aku dulu, aku bilang Mika dulu sama Irma dulu. Sebelum kamu curhat Mika. Dari dulu nih aku ini satu yang nggak bisa aku hindari loh. Aku tuh paling memang nggak bisa di komal yang kita tuh udah buka komal. Ada oten yang ngatur-ngatur nyuruh tuh memang aku nggak bisa dari dulu. Nggak tahu aku, bahkan aku lebih marah itu ketimbang kenapa? Karena gini, mereka udah naik ke tempat kita, ya kan? Kita sudah bantu mereka menjawab supaya mereka mengerti. Terus mereka sebenarnya kalau kita ikuti cara Rasulullah kan pernah diangkat lehernya itu sama suku Baduy. Tapi Rasulullah waktu itu sabar. Memang sulit ya bersabar ini ya. Memang sulit mengikuti Rasulullah itu. Sebelum Sallallahu alaihi wasallam. lanjut, sebelum apa? Kalau ketiduran di perut Yesus itu gimana nih? Berdosa nggak? Ketiduran di perut Yesus tergantung dulu. Kalau punya Yesusnya berdiri gimana? Enggak. Karena Yesus itu Berdosa ya? katanya aseksual, enggak. Oh, Jadi Yesus itu gini. Ini kita bahas Yesus asli atau Yesus palsu dulu nih? emang ada dua ya? Ada, banyak bukan dua. Kan banyak. Matius Iya, 24:24. Akan datang Mesias palsu, berarti lebih dari satu. Jadi kalau seandainya yang kita bicarakan ini Yesus asli, itu namanya bukan Yesus tapi Isoa Masaha, dialek Aramaiknya. Isa dialek Arabnya. Karena dalam bahasa Arab tidak ada kata o. Ya udahlah, Isua. ini mau aku dengar ini, aku turun lagi nih ya. Assalamualaikum. Banyak debat sama Mau marah, dia belum puasa. Dia mau marah tapi dia puasa, nggak bisa marah dia. Tapi tadi tuh aku marah sama si Kristen yang di awal tadi itu. Dia naik udah songong kali gayanya. Irma lihat nggak gaya dia? Ketawa-ketawa, nampak kali songongnya kan. Tapi kita memang harus banyak bersabar menghadapi memang mereka kayak gitu kelakuannya. Orang dari tadi Irma sama Tante Mika ketawa aja, lihat tante-tante Uni udah mulai naik. Iya, dia naik ke atas, terus kita enggak, itu kan sudah dikasih tahu. Kalau mau membantah tuh pakai data. Islam itu artinya tunduk patuh kepada Allah, kepada Tuhan pencipta alam semesta. Kesel saya. Kau jawab dengan benar katanya. Loh, kan emang aku tes CPNS, emang aku lagi tes sama dosen. Aku itu aku marah banget. Maaf ya teman-teman, aku di situ memang agak apa, aku di situ agak kurang sabar aku kalau di situ. Apalagi Kristen yang minta aku. Aku paling nggak. Aku kayaknya kalau zaman Belanda dulu ya, aku orang yang akan melawan Belanda mati-matian. Haram kali aku dipersusuruh sama Belanda itu ya. Kalian Kristen, Tuhan kalian aja nabi aku, kalian pula nyuruh-nyuruh aku. Aku nih Tuhanku yang Tuhan pencipta alam semesta,
penyembah manusia nyuruh penyembah Tuhan. Kan nggak bisa kan? Nggak terima Uni ya ada batin. anjing lewat Uni. Ini Iya. nggak ada anjing lewat. Ada. Goyang-goyangnya pantatnya. Nah terus gimana Mika? Apa yang kau dapat selama pertapaanmu? Apa Ya, yang kau dapat? Aku ini pulang besok. Dia kayak Kristen ditanya. Apa yang Aku kau dapat sakit. selama bertapa? Aku besok pulang. Irma, siapa yang bodoh Irma? Uni atau dia Irma? Iya, emang Oten kan gak ada nyambungnya emang Uni. Oten kan Astagfirullahaladzim. gak bakal nyambung. Aku dibilang ngoten loh teman-teman. Apa yang ku dapat? Ya pertama banyak yang ku dapat di sini. Yang pertama yang ku dapat itu adalah sepeda, buku, ST, jeruk nipis. Itu yang ku dapat di sini. Memang gak jelas kau. Ditanya apa yang kau dapat selama kau bertapa di situ. Ya banyak lah, tapi kan harus Apa? persiapan dulu. Ya mungkin misalnya lah, gini, aku mau kasih ilmu- supret sama mereka. Itu kami nggak butuh tahu. Terus ngapain tanya kalau nggak Penting butuh? kali. Mau Apa marah dia, yang nggak kau bisa dia. dapat yang bisa kau bagikan di sini? Hantu belau. Oke, pertama yang aku dapatkan kalau ngucapin terima kasih bilang thank you. Kalau bilang ya bilang yes. Kalau bilang tidak bilang no. Emang nggak Udah. jelas ini. Iya kau iblis. Iya kau iblis. Hanya Udahlah, kepada pergi Allah lah kau aku. boleh Assalamualaikum. menyembah. Waalaikumsalam. Itu Mesia minta up, tapi kalau Mesia naik si Mika turun. Kayaknya orang ini ada dendam kayaknya. Kayaknya mereka musuhan loh. Mesia minta naik, udah diundang. Mesia udah diundang Mesia. Udah diundang tapi nggak di-accept. Ya teman-teman, kita kembali lagi ke tema. Maaf teman-teman ya, saya tidak mau room ini membiarkan orang-orang Kristen untuk seenaknya. Karena room ini ada limitasi ya, ada batasan, ada aturan. Jadi room ini tempat saudara-saudara kita Kristen seharusnya mendapatkan ilmu dari kita. Terlebih dari tema yang kita bahas seperti Yesus itu adalah Muslim, bukan Kristen. Nah, kalau mereka ada pertanyaan di sini boleh bertanya. Bukan berarti boleh untuk mengatur. Yesus Kalau itu adalah Muslim. Maksudnya apa ini? Oke, bagus. Kamu agamanya apa dulu sebelum saya jelaskan biar saya tahu agamanya apa. Kristen. Oke. Baik, saya coba jelaskan ke Anda dulu definisi Muslim. Muslim itu adalah orang yang memiliki sifat aslam. Apa arti aslam? Artinya tunduk patuh kepada Tuhan pencipta alam semesta. Nah, kalau saya bilang Yesus Muslim kamu tidak percaya, sekarang saya minta konfirmasi. Apakah kamu percaya Yesus adalah manusia yang patuh kepada Tuhan pencipta alam semesta? Loh, kok dibilang manusia? Terus Yesus apa? Burung? Tuhan kami. Umbi-umbian? Terus dia Yesus bukan orang. orang gitu? Waduh, berarti dia bukan orang. Antikristus ini, barang siapa yang tidak menyatakan bahwa dia datang sebagai manusia, itu antikristus. Dalam kitabmu itu, dia orang loh. Dia 81 kali dia mengatakan dalam Bible kalau aku anak manusia, Iya, anak dia manusia, orang, anak manusia. Tapi diutus anak Lah memang Allah. anak manusia diutus. Saya tanya dulu sama kamu, yang saya tanya itu adalah Yesus itu Muslim. Saya tanya, Muslim artinya orang yang tunduk patuh kepada pencipta alam semesta. Apakah Yesus adalah orang yang patuh kepada pencipta alam semesta? Silakan. Yesus Muslim, bukan Kristen. Maksudnya apa? Saya tanya, kan ini kan saya jelasin. Kalau seandainya kamu ingin tahu kan saya sudah kasih tahu bahwa Muslim Nah, itu jelasin artinya dulu, tunduk jelasin patuh dulu. kepada Tuhan. Yesus Muslim, Ya, bukan Kristen. makanya dengar kalau saya jelasin biar paham. Dengarkan baik-baik. Muslim itu artinya adalah manusia yang tunduk dan patuh kepada Tuhan pencipta alam semesta. Ya. Kenapa kok Yesus? Kenapa kok Yesus Nah, disuruh makanya masuk saya tanya, Muslim? menurut kamu Yesus kok kalau kamu disuruh akui masukin Muslim?
Kalau kamu nanti bilang kalau dia tidak patuh kepada Tuhan, ya sudah, dia bukan muslim. Sekarang saya tanya, menurut kamu sepengetahuanmu, Yesus itu tunduk patuh kepada Tuhan pencipta alam semesta enggak? Bagaimana? Menurut kamu Yesus itu tunduk dan patuh kepada Tuhan pencipta alam semesta enggak? Ya tunduk. Ya sudah, kalau gitu dia muslim. Lagi. Muslimnya dari mana? Kan muslim artinya tunduk dan patuh kepada Tuhan pencipta alam semesta. Gimana sih ini dari tadi diulang-ulang terus sih? Kan arti muslim itu adalah orang yang tunduk dan patuh kepada Tuhan pencipta alam semesta. Kalau Kristen artinya pengikut Yesus. Yesus itu bukan Kristen tapi muslim karena dia tunduk dan patuh kepada Tuhan pencipta alam semesta. Maka istilah itu adalah muslim. Terus Anda percaya Tuhan Yesus? Saya percaya kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Dan dia punya Tuhan. Dan dia tunduk kepada Tuhan. Saya percaya itu. Saya percaya Yesus seperti yang dia ucapkan. Saya bukan orang yang percaya Yesus seperti yang dikatakan orang. Karena menurut Yesus dia bukan Tuhan tapi utusan Tuhan. Saya percaya itu. Kalau Yesus ngaku utusan Tuhan lalu saya bilang dia Tuhan, berarti saya menipu diri sendiri dan bahkan mengingkari perkataan Yesus. Gitu, karena saya adalah orang yang percaya Yesus seperti yang dia ucapkan. Kalau kalian kan ngaku-ngaku pengikut Yesus, tapi kalian percaya Yesus seperti kata orang, bukan seperti kata Yesus. Silakan, ada bantahan kalau Yesus itu bukan muslim, atau bisa punya bukti nggak kalau dia itu adalah Kristen dan mengajarkan agama Kristen? Nah tuh, dicatat sama Ronaldo tuh. Muslim itu dari kata aslam, sifat aslam itu artinya tunduk dan patuh. Nah, sama seperti Ahmad, terpuji, nama orangnya Muhammad. Nah, karena kami ini orang yang berusaha tunduk dan patuh, maka kami disebut dengan muslim. Yesus dikatakan muslim karena dia tunduk patuh kepada Tuhan pencipta alam semesta. Kecuali kalian akui kalau dia itu ingkar kepada Tuhan, maka dia dikatakan sebagai kafir. Nah, kalau dia sendiri tunduk patuh kepada Tuhan pencipta alam semesta, kenapa kalian enggak? Kan gitu. Begitu. Silakan sanggahannya atau dalil-dalil pembantah bahwa dia itu mengajarkan Kristen, bahwa dia adalah Kristen. Silakan. Kalau dia ikut agama Yahudi, boleh kalian bawa data kalau punya. Tapi kalau tidak ada data, maka berdamailah dengan kebenaran. Kalau kalian menolak kebenaran ketika kebenaran itu telah sampai kepada kalian, kalian yang rugi. Kalian yang masuk neraka, bukan kami. Ya, begitu. Ya, seperti itu ya bro. Paham? Paham bro? Halo bro. Bro. Bro, halo bro. Aduh, Irma siapa lagi dek? Kenapa abang itu dek? Agak sulit mungkin, agak sulit membantah diksi ini ya, Yesus itu muslim ya. Memang bahaya memang. Halo ini. Ya, silakan mau membantah, silakan bantah pakai data kalau Yesus itu bukan muslim. Iya. Tema kita kan ini. Aku tunjukin data ya Uni, bentar ya, boleh kan? Data apa dulu? Tunggu. Dari Alkitab nih ya. Data bahwa dia apa? Kata Yesus pada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakmu sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Tuh, bagus. Berarti Yesus itu tunduk patuh kepada yang mengutus dia atau gimana? Ya, dia tunduk sama Bapa di sorga. Ya sudah, betul. dia muslim berarti. Tunggu dulu Uni. Pertanyaannya, emang di muslim boleh panggil Allah SWT sebagai Bapak? Enggak, karena Tuhan kami bukan bapak-bapak. Memangnya Tuhannya Yesus bapak-bapak? Iya, dipanggil Bapak di sorga. Berarti Tuhan Yesus itu punya kelamin laki-laki? Enggak, ke Bapak itu karena dia Ya sudah, berarti Yesus berbohong mengatakan Tuhannya bapak-bapak. Enggak dong, Neng. Loh, gini deh, kalau seorang manusia itu adalah nabi, maka dia harus berkata benar secara esensi. Ketika dia memanggil Tuhan itu dengan bapak, maka dia telah berdusta. Kenapa? Karena Tuhannya bukan bapak-bapak. Kalau Tuhannya bapak-bapak lalu dia panggil ibu-ibu, dia berbohong. Kalau Tuhannya bukan bapak-bapak, dia panggil bapak-bapak, itu berbohong. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus betul-betul memanggil bapak kepada Tuhannya? Itu kan menurut penulis kitab kalian. Kan penulis kitab kalian itu adalah orang-orang yang bahkan berani merubah perkataan Yesus. Contoh, dalam 2 kitab kalian ketika Yesus berkata,
ada orang yang bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik." Apa kata Yesus? "Jangan kau katakan aku baik." Tetapi di ayat lain dikatakan, "Guru, perbuatan apa yang baik yang harus aku lakukan?" Bayangkan betapa pendengar suara Yesus dan penulis kitab kalian itu menuliskan apa-apa yang terkadang tidak sesuai dengan perkataan Yesus. Maka ketika Yesus Tuhan kalian memanggil Tuhan dengan Bapa, saya tidak sepakat kalau dia betul-betul memanggil Bapa. Kenapa? Karena Tuhan bukan bapak-bapak, kecuali Tuhannya bapak-bapak. Kalau Yesus memanggil Tuhan dengan panggilan Bapa sementara Tuhannya tidak bapak-bapak, maka dia penipu. Loh, itu di Yahudi aja manggil doa itu kan Avinu Malkeinu, Bapa kami, Raja kami. Iya, berarti Tuhan Yahudi bapak-bapak. Ya itu di mana berarti beda Loh, dong antara gini, misalnya kalau Unitarian ada sama orang yang memanggil Tuhannya Bapak tapi Tuhannya bukan bapak-bapak, dia penipu. Saya yang bilang ini. Sama, kalau kamu saya panggil ibu-ibu, saya bohong karena kamu seorang laki-laki. Kalau kamu saya panggil bapak-bapak, kamu masih anak-anak, saya juga penipu. Maka penyampaian yang benar itu adalah penyampaian yang tidak bertentangan dengan hakikat dan esensi. Ketika kalian panggil Tuhan kalian dengan Bapak, masalahnya Tuhan itu Bapak kalian bukan? Bukan, Ya, tapi saya kalian panggil menyembah Bapak. Tuhan itu Bapak, Uni. Ya, Yes. ada nggak perintah Tuhan memanggil dia sebagai Bapak? Ada doa Bapa kami. Mana coba perintah Tuhan? Itu bukan perintah Tuhan. Itu Oke, Tuhan diajarin kalian, Yesus mengajarkan kalian berdoa yang dituliskan oleh penulis kitabnya bahwa memanggil Tuhan dengan kata Bapa. Kenapa? Karena Yesus tidak menyebutkan nama Tuhan manapun di dalam kitab perjanjian baru. Ini diajarin Dan kitab doa. kalian itu gini, siapa namamu? Opit. Gini ya, kalau kau mau mengatakan Yesus memanggil Tuhannya Bapak-bapak, silakan, berarti Tuhannya Yesus Bapak-bapak, clear. Saya bersepakat dengan itu. Yesus itu Muslim, dalam definisi dia patuh dan tunduk kepada Tuhan Maha Pencipta alam semesta. Kalau dia mengatakan Tuhan Bapak-bapak, maka dia penipu. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan Bapak-bapak. Kalau ada nabi yang berkata omongannya tidak sesuai dengan realitas, maka dia nabi palsu layak mati dibunuh. Makanya dia mati terkutuk di tiang salib. Berarti betul dia adalah penipu. Makanya dia mati terkutuk menurut iman Yahudi. Kenapa? Karena telah berdusta, mengatakan Tuhan Bapak-bapak padahal Tuhan bukan Bapak-bapak. Ya, kita sebagai seorang yang menyampaikan kebenaran tidak boleh satupun diksi dan narasi kita itu tidak sesuai dengan esensi. Contoh, mengatakan Yesus itu anak Bani Israel itu dusta yang nyata. Karena dia tidak punya bapak, maka dia tidak punya nasab sampai ke Daud. Jadi kalau ada orang yang ngaku Yesus itu adalah keturunan Daud dari bapak, itu bohong karena dia tidak punya bapak. Makanya Al-Quran tidak pernah panggil dia dengan sebutan ya Isa Bani Israel, tapi Isa ibnu Maryam. Begini kami dengan orang Islam, ya. Kami orang Islam itu begini. Jadi ketika kalian bilang Yesus memanggil Tuhan dengan panggilan bapak-bapak, maaf, berarti Yesus berdusta. Bagi kami tidak boleh berdusta. Tetapi ketika Yesus patuh kepada Tuhan Pencipta alam semesta, maka dia adalah seorang Muslim. Itu tema kita itu. Maaf ya Ufid, kami tidak diajarkan berdusta untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kami boleh mengatakan sesuatu yang tidak benar kecuali menyelamatkan nyawa kami, menyelamatkan negara kami, dan menyelamatkan keluarga orang lain. Itu toleransi. Seperti Rahab yang berdusta menyelamatkan Bani Israel dari kejaran orang Yeriko, dia diselamatkan Tuhan karena apa yang dia lakukan. Jadi kami ini tidak boleh berdusta dalam nama Tuhan, atas nama Tuhan. Ya, sekali lagi saya tegaskan, mengatakan Tuhan itu bapak-bapak itu penipuan dan dusta yang nyata, apalagi mengatakan dia punya anak. Ya, itu tipuan yang nyata. Makanya orang-orang seperti ini adalah orang yang masuk neraka jahanam karena berdusta atas nama Tuhan. Jadi kalau kalian bilang Yesus memanggil Tuhannya dengan bapak, berarti dia penipu sudah. Clear, makanya aku nggak ikut dia berarti. Makanya saya bilang ada dua Yesus dalam kitab kalian, Yesus palsu dengan Yesus asli. Yesus asli tidak mungkin berbohong. Karena dia bilang begini, segala firman yang kau berikan telah kusampaikan pada mereka. Kalau memang pernah Tuhan menyuruh memanggil dia panggilan bapak-bapak, silakan tunjukkan datanya bahwa Tuhan Israel, panggillah aku sebagai bapak. Adakah salah satu asma nama Tuhan itu adalah bapak? Ada. Sebanyak itu nama Tuhan Yahudi, Al-Jibor, Veruah HaKodes, atau apapun lah itu. Ada nggak bapak? Ada nggak salah satu nama orang Yahudi itu Tuhannya adalah bapak? Kalau tidak ada, berarti kalian mengajarkan penipuan sepanjang masa. Karena Tuhan itu bukan bapak-bapak. Tadinya itu aja. aku akan menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang dia memiliki pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsaku. Bangsa-bangsaku itu akan memanggil aku bapakku dan tidak akan berbalik dari ya udah, kalau begitu Tuhan kalian bapak-bapak. Clear, damai ya kita ya. Tuhan kalian bapak-bapak. Clear. Ya, Tuhan saya Bapak Pencipta langit dan bumi dari ya, berarti zaman para Tuhanmu Adam. bapak-bapak. Udah,
Enggak, saya gini Ovid. Kalau kita yakin dengan kitab yang kau baca, karena itu bukan kitabku, itu kitab kau, berarti kau sudah percaya Tuhan kau bapak-bapak. Yes, Bapak pencipta Ya langit udah. dan bumi. Benar teman-teman ya, bahwa Tuhannya Kristen itu laki-laki, berkelamin, Bukan laki-laki, berjenggot, sudah Bapak tua. pencipta Ya nggak apa-apa, Tuhan bapak-bapak ya itu silakan. transenden, tidak terlihat. Ya nggak apa-apa. Loh, katanya Tuhan kau bapak-bapak kok transenden. Kalau Tuhan bapak-bapak itu bukan transenden, ada gender kok gitu. Ini orang Bapak nih itu aneh karena nih. dia- Kalau lo sekarang ku tanya Opit, Tuhan kau ngaku bapak-bapak nggak? Bahkan ada dalam kitab Daniel, Tuhan kau itu berjenggot dan lansia duduk di atas kursi roda. Kenapa malu mengakui isi kitab kalian ini? Kenapa nih? Saya sebagai seorang muslimah itu hanya ingin kalian kembali ke kitab kalian. Kalau kalian akui Tuhan kalian bapak-bapak, silakan. Bahwa Tuhan kalian berpenis, berbiji, nggak apa-apa, berjenggot, bahkan bisa tua, karena dia bapak-bapak bukan anak-anak. Kalau Bapak itu anak-anak itu masih dia tuh kecil. tidak bisa Kalau dilihat. diam dulu, kamu tahu definisi bapak-bapak nggak? Definisi bapak-bapak adalah merujuk kepada laki-laki yang sudah lansia atau sudah dewasa. Kalau Tuhan kalian bapak-bapak, silakan, saya terima kok Tuhan kalian bapak-bapak. Berkelamin dia- pria. Apalagi yang mau Dia disebut saya Bapak itu tidak karena peduli kau mau menyebutkan apa, karena definisi bapak-bapak di dalam kosakata bahasa ada seorang pria yang sudah dewasa, nggak ada anak kecil dipanggil bapak-bapak. Ya, jadi kalau memang Tuhan kalian bapak-bapak dan dia ngaku bapak-bapak, ya sudah berarti kita beda di sini, kita akui Tuhanku Tuhan, Tuhanmu bapak-bapak, clear. Berarti beda ya, saya setuju. Kalau Memang Bapak beda ada Tuhan kau dengan Tuhan kami. Tuhan saya dengan Tuhannya Yesus sama. Tuhannya Tuhan Yesus saya dan beda. Tuhannya Musa sama, karena Tuhannya Yesus bukan bapak-bapak. Kenapa? Yesus Tuhannya bukan masih penipu. panggil bapak. Ya udah, kecuali kau akui kalau Yesus penipu. Berarti Tuhanmu beda dong yang dibawakan Muhammad, karena Muhammad nggak Oh, pernah Tuhan saya bukan Tuhan yang punya kenti, maaf. Tuhan saya memang tidak punya kelamin karena nggak butuh kelamin, nggak punya biji karena nggak butuh biji. Tuhan saya adalah Tuhan yang transender, tidak membutuhkan gender. Maka dia tidak pernah dipanggil bapak-bapak. Kalau kami panggil dia bapak-bapak, kami pendusta. sama Muhammad ya Kak, Uni. Tuhan saya adalah Allah. Nah, ini kau penipu, Pit, mentang-mentang kau menuhankan Tuhan berbiji manusia, kau sekarang kau tuduh ke Tuhan dan Nabi Muhammad. Nah, inilah ada, aku punya lucu buktinya. saya dengan Kristen ini. Mereka yang mengajak saya memastikan Tuhannya bapak-bapak, ketika saya sudah sepakat, mereka pula yang nggak terima. Mau kalian apa sih? Tadi saya mengatakan bahwa tidak mungkin Yesus mengatakan Tuhannya bapak-bapak, karena Tuhannya bukan bapak-bapak, kecuali Yesus pendusta. Tapi kau tetap paksa. Ada kok di kitabku kalau Tuhanku bapak-bapak. Sudah Kalau Tuhan itu kubenarkan, oke, bapak berarti Tuhan kau bapak-bapak. Ya udah, nggak apa-apa, Opit. Lalu apa masalah dengan Tuhan kau yang bapak-bapak? Ini arti maksudnya Bapak itu dalam itu enggak sebelum abad 1 itu. Bapak artinya apa sebelum abad 1 menurut kau? Artinya apa Bapak? Dia itu pencipta sekaligus Ayo pelindung coba bagi tunjukin anak-anaknya. dalilnya, tunjukin dalilnya. Di mana itu di abad 1? Nih ya. Nian. Ini tadi nih aku tunjukin Dit. Atau nih Apa ini orang ini? Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Dalam Islam itu tidak boleh berdusta kecuali dalam 3 hal. Tidak boleh berdusta atas nama Tuhan dan mendustai Tuhan. Kalau Tuhan bukan bapak-bapak, jangan bilang dia bapak-bapak, itu pendusta namanya. Tuhan tidak berbiji, dikatakan Tuhan berbiji, itu pendusta. Saya tidak masalah kalau kalian mengakui Tuhan kalian bapak-bapak. Silakan akui, tapi yang jujur. Jangan mengaku Tuhannya bapak-bapak tapi mengingkari Tuhannya berbiji. Karena yang namanya Tuhan bapak-bapak pasti berbiji, karena bapak itu adalah nama, istilah general untuk laki-laki yang sudah dewasa. Kalau yang kecil anak-anak, remaja. Kalau yang bapak-bapak itu sudah dewasa. Jadi ketika kalian Kristen sudah mengakui Tuhan kalian bapak-bapak, kita sepakat untuk berbeda. Tuhanmu berbiji bapak-bapak, Tuhan kami Tuhan yang tak butuh biji, karena Tuhan kami bukan bapak-bapak, clear. Dan kalau kalian akui kalau Tuhan yang disembah Yesus itu berbiji, ya nggak apa-apa. Aku nggak masalah, itu kan pendapat kalian. Tapi kan Yesus mengatakan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16, tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Jadi kalau ada yang nggak pernah lihat Tuhan, tiba-tiba tahu kalau Tuhan laki-laki, berarti itu penipu. Itu klaim kosong, ya. Gitu ya. Bapak itu arti general name untuk laki-laki, ya. Saya nggak pernah dipanggil bapak. Jadi gitu teman-teman ya. Ada 2 konsekuensinya, kalian tanggung aja. Tuhannya Yesus bapak-bapak. Pertanyaannya, Tuhan Yesus betul-betul bapak-bapak nggak? Oh tidak, berarti Yesus penipu. Karena Tuhannya bukan bapak-bapak, malah dipanggil bapak-bapak. Oh dia kan anak Tuhan. Oke, dia anak Tuhan. Anak apa? Anak kandung, anak tiri, anak angkat. Harus bisa jawab dong. Kalau nggak bisa jawab berarti ngaco. Ya. Kalau seandainya dia memanggil Tuhan karena dengan sebutan bapak karena dia anak Tuhan. Oke, anak apa? Anak kandung Tuhan. Akui saja, kenapa sih? Kita ini
Nggak usah ribet-ribet gitu loh. Diskusi itu bukan untuk membuat kalian itu keluar dari keyakinan kalian. Bahkan kami support kalian mengimani keyakinan kalian. Itu nggak apa-apa. Oh, Tuhan saya ini Yesus, dia itu Tuhan adalah anak Tuhan. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, kita sepakat. Pertanyaannya anak apa? Anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak haram? Silakan jawab aja. Ya kalau nggak bisa jawab jangan sok tahu. Ya, kenapa begitu? Kenapa kalian itu selalu tersesat? Karena kalian menerima kitab yang diterjemahkan oleh orang-orang yang tidak jelas, yang ditulis oleh orang-orang tidak jelas, lalu menerima itu sebagai kitab suci. Makanya kalian tersesat. Tuhan dipanggil Bapa. Ya, seperti itu. Itulah perbedaan kita. Dan saya tanya, ada nggak orang Yahudi salah satu nama kebesaran Tuhannya adalah Bapak-bapak? Ya, nggak ada. Gitu. Gabriel, kenapa kaki Allah di neraka satu daripada Tuhan kau masuk neraka sebadan-badan waktu dia mati 3 hari 3 malam? Tuhanku kakinya masuk neraka, kenapa rupanya? Karena dia pencipta neraka. Kalau dipijak neraka, kenapa? Daripada Tuhan kau menciptakan neraka terus dia masuk ke dalam neraka itu. Untuk mengalahkan iblis itu pun butuh waktu 3 hari mengalahkan iblis. Ada aja Tuhan kau. Dia yang punya kekuasaan, dia pula mengalahkan iblis 3 hari pula waktunya. Si Irma berantem sama iblis mungkin cuma butuh waktu 3 menit. Tuhan kau 3 hari loh. Coba kau kasih iblis sama Irma, kalau nggak ditamparnya 3 menit kalah itu iblis. Ya. Bahkan Umar Ibn Khattab aja iblis yang takut sama dia. Ini Tuhan kau mengalahkan iblis 3 hari 3 malam, masuk pula ke dalam alam maut. Kalau Tuhanku menciptakan dengan kakinya neraka, kenapa rupanya? Ada masalah? Nggak masalah kan? Orang yang menciptakan neraka kok mau dipijak kek? Kau pun dipijak Tuhanku juga nggak masalah, karena kau ciptaannya. Tapi pertanyaanku adalah ketika Tuhan kau menciptakan neraka terus dia masuk ke dalam neraka mengalahkan iblis, mengalahkan maut 3 hari 3 malam pula, sebadan-badan masuk neraka. Dan bahkan Tuhan kau pun nggak bisa mengeluarkan orang Kristen yang sudah masuk neraka keluar. Minimal Nabi Muhammad bisa mengeluarkan manusia dari neraka. Jadi jangan adu-adu hebat lah, kalah Tuhanmu nanti sama nabiku, ya. Janganlah. Jangan adu-adu hebat. Jujur aku sedih kalau aku menyampaikan kehebatan nabiku dibanding Tuhan kalian. Nangis kalian nanti. Nabiku bisa mengeluarkan manusia dari neraka. Tuhan kalian nggak, malah dia masuk neraka. Ya, bukan menyelamatkan orang, melawan iblis. Butuh waktu 3 hari 3 malam. Itulah, ya. Host, kenapa tempat jin kalian sembah? Loh, sejak kapan kami menyembah tempat jin? Aku pun kalau saya ada tempat sarang jin, lebih baik aku menghadap ke sana ketimbang aku punya Tuhan yang diuji sama iblis. Buat apa punya Tuhan kalau ujian ketuhanannya iblis yang uji, kayak dosen iblis. Aku diuji sama dosen, berarti lebih pintar daripada aku. Kau ujian CPNS, orang yang lebih pintar, yang lebih PNS daripada kau. Tapi Tuhan kau ketuhanannya diuji sama iblis. Kau bawa-bawa jin. Kami tidak pernah menyembah tempat sarang jin. Kami tidak pernah menyembah makhluk. Yang kami sembah adalah Allah. Arah kiblat kami bukan tempat jin juga. Nah, kau mengejek-ngejek kami menyembah arahnya ke kiblat, sementara kau menyembah kepada manusia yang Tuhanmu itu diuji sama iblis ketuhanannya. Gitu. Berarti yang lebih hebat siapa? Iblis atau Yesus? Ketuhanannya aja diuji sama iblis loh. Makanya aku kalau ada yang mau nguji-nguji ilmu aku di sini boleh, asal lebih hebat daripada aku. Tapi kalau lebih bodoh daripada aku menguji aku, nanti gimana kalian memberi penilaian benar dan salahnya? Kalian aja nggak tahu mana benar mana salah. Kabar tempat jin, nggak ada dalilnya kabar tempat jin. Itu argumen kebencian kau aja sama Islam. Ya, justru makam tempat kuburan yang kau bilang dilemparkan setan itu tempat Tuhan kau bangkit. Kan di dalam kitab kau kan setan dilemparkan ke dalam kuburan gua-gua gelap. Nah, Tuhan kau bangkit di gua itu. Maka Tuhan kau di tempat sarang jin bangkit baru jadi Tuhan. Itu harusnya kau pikirkan. Kalau Nabi dari gua masih normal lah Nabi. Ini Tuhan keluar dari gua baru jadi Tuhan. Nah, ini baru masuk akal. Karena menurut iman Kristen gua itu tempat jin, ya kan? Tapi Tuhan kau ketuhanannya dari gua. Keluar dari gua baru jadi Tuhan. Gitu. Itu tempat berhala, host. Justru sejak kedatangan Nabi Muhammad, berhala-berhala itu dimusnahkan. Makanya kami bukan penyembah berhala. Ya. Kami bukan penyembah berhala. Tuhan kalian keluar dari goa. Goa katanya tempat setan. Sementara Tuhan kalian dibangkitkan di goa. Jangan bilang Tuhan kalian itu kesetanan. Itu penghinaan terhadap Tuhan. Ini orang Kristen ini kenapa blunder terus ya?
Ada-ada aja saudara-saudara kita Kristen. Ya, jadi kalian saudara-saudara Kristen, ketika pertanyaan kalian itu pertanyaan menghina, itu hanya menelanjangi agama kalian, karena aib agama kalian ada di tanganku dan di otakku. Ya, baik secara data Bible dan juga secara fakta sejarah. Ada di tangan dan di otakku. Tanpa laptop pun aku bisa menjabarkan betapa bobroknya aib sejarah agama kalian. Gitu. Ya. Tuhan kami tidak pernah diuji-uji sama iblis. Tuhan kalian bahkan ketuhanannya diuji sama iblis. Kalian bayangkan, Tuhan kalian diajak sama roh untuk ke padang gurun agar diuji sama iblis. Roh membawa Yesus untuk diuji iblis. Coba. Kebayang gak kalian? Aku dibawa ke sebuah kampus untuk diuji sama dosen, masih mending. Ini Tuhan dibawa roh untuk diuji iblis. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, itu roh bawa Tuhan caranya gimana? Jalan bareng bergandengan tangan, digendong roh, ditarik, diseret, atau gimana? Coba. Yaudah lu jalan duluan, kata Yesus kan. Gue di belakang. Itu gimana coba? Roh membawa Yesus, maksudnya gimana? Coba bisa jelasin nggak? Bisa nggak? Digendong, ditarik, dijinjing, atau diapain? Coba jawab pertanyaan saya. Digendong. Ya. Jadi saya bertanya itu mengajak kalian berpikir. Kenapa? Karena saya mau kalian itu pinter. Ya. Jadi gitu. Tuhan dibopong iblis. Ya, nih saya bawa dalilnya ya. Nih. Matius pasal 4 nomor 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Coba renungkan ini. Ada Tuhan dibawa sama roh supaya dicobai iblis. Ini gimana coba? Konsepnya gimana? Di dalam Islam yang dicobai itu adalah manusia yang diuji. Yang menguji kami adalah Allah dengan membiarkan iblis atau setan membujuk kami. Nanti kami yang memilih, ikut iblis atau ikut Allah. Ini Tuhan dibawa sama roh untuk diuji coba sama iblis. Ini pertanyaan yang serius loh. Pertanyaan seriusnya adalah, apakah ketuhanan Tuhan ini tidak bisa terverifikasi sebagai Tuhan kalau tidak diuji sama iblis? Hah? Dan yang diuji itu apanya gitu? Keimanan Tuhan. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Apanya yang diuji? Keimanan Tuhan kepada Tuhan. Hah? Gimana? Ada nggak yang bisa menjelaskan ini dengan seksama? Jujur nih agak ngelek nih aku nih. Tuhan diuji iblis. Pertanyaannya yang pertama adalah, untuk apa? Untuk apa gitu? Yang kedua, ketika Tuhan diuji iblis, yang lihat siapa? Kok bisa ditulis? Siapa yang ngintip? Siapa saksinya? Siapa saksi mata yang melihat Tuhan diuji iblis? Hah? Siapa saksinya? Hah? Bisa aja dia bohong-bohong kan? Siapa saksinya itu? Hah? Saya serius loh ya. Tunggu. Maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus.
Ini Astagfirullahaladzim. Tapi ini keren ya. Berarti ketika Nabi Yeshua itu berpuasa 40 hari 40 malam, dia waktu itu mengalahkan cobaan ujian dari iblis ya. Berarti ujian keimanan dia pada waktu itu ya. Keren banget ya. Tapi kalau dia Tuhan, masa Tuhan diuji keimanannya sama iblis? Gitu. Nah ini teman-teman ya. Jadi kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan ke kitab kalian itu banyak, tapi saya tidak mau bertanya karena kalian nggak ngerti jawabnya. Maka lebih baik kalian bertanya ke saya, ya, bertanya ke kami umat Islam, supaya kalian dapat ilmu. Ini bolak-balik dari tadi, ini orang ini nggak jelas ini. Apa? Halo, Pak Rudi Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah ngapain lagi? Bola nih Enggak ada. Saya kok hilang-hilang gambarnya doang, enggak ada fotonya. Iya, Nggak ada. ini roomnya bermasalah. Ngecek ini, coba ngecek akun itu loh. Enggak, roomnya Nandar ini bermasalah. Roomnya Nandar ini bermasalah teman-teman. Karena notifikasinya pas kita lagi live nanti bisa. hilang. Hah? Ini kalau dibuka kamera dia bisa loh, tapi pas di ini nggak bisa. Iya, nggak nampak. Irma aja nggak kelihatan loh. Irma memang nggak kelihatan dia. Kalau kelihatan dia Kenapa Uni? jadi Tuhan nanti. Iya, karena roomnya Nandar ini bermasalah. Jadi Irma tuh nggak kelihatan di sini. Iya. Bahaya kalau Kak Irma. Kak Irma kalau kelihatan jadi Tuhan nanti. Si Oki tadi maksa suruh Faruk jawab sejarah Nabi Isa. Loh, kan saya sudah bilang tidak ada satupun Nabi yang terbukti secara historis kecuali Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi yang lain. Tidak bisa diposting ulang. Nggak bisa. Tidak bisa diposting ulang. Enggak. Kayaknya hang. Coba gue tes ya. Nandar, bermasalah ini roomnya bisa, Nandar. bisa. Iya, tidak dapat memposting ulang, nggak bisa. Nggak bisa Nandar. Makanya dari tadi turun ini terus. Diskusi yang baik bijak. Enggak, aku cek Rahman, di ini. diskusi yang baik dan bijak berenak ditonton. Coba ajarkan saya caranya Rahman dengan Kristen, cara yang baik gimana? Yes, Mister. Ajarin saya aja Rahman, biar saya belajar sama Anda diskusi yang baik, Pak Rahman. Minimal Pak Rahman jangan nyuruh-nyuruh aja, contohkan ke saya, jangan kayak Yesus nyuruh-nyuruh tapi nggak mencontohkan. Apabila ditampar pipi kiri dikasih kanan, tahu-tahu dia ditampar nggak ngasih yang kanan. Mending Bang Rahman ngajarin saya dulu cara diskusi yang baik gimana, biar saya contoh Bang. Ya, soalnya saya memang baru diskusi ini Bang, baru 7 tahun. Ya jadi saya harus banyak belajar. Boleh Mungkin nggak aku Abang ajarin bisa ini? ajarkan. Ah, gimana Boleh nggak caranya? aku ajarin? Boleh, gimana? Maki bantai aja mereka. Emang mereka nggak ada Nggak otak. boleh. Nggak boleh, di Islam itu diajarkan bil hikmah. Marah dan ramah itu harus diletakkan pada tempat yang Nah, seharusnya. itu pintar Uni. Ngapain Uni harus diajarin lagi? Uni udah tahu itu. Enggak, itu Bang Rahman mungkin mau ngajarin kita. Nggak boleh gitu, Mika. Bang Rahman mungkin punya metode yang lebih daripada kita, makanya kita belajar sama beliau. Uni, aku besok terakhir loh di sini Uni. Nggak mau tahu aku. Jadi macam mana hidupku ini? Nggak jelas. Nanti kayak gini. Kenapa akunku? Nanti kayak gini loh. aku Masalah. sama dia. Hostnya modal sejarah udah ngaku alim. Octaviano, perasaan dari tadi nggak ada yang ngaku alim lah. Ngaku manis iya. Kalau aku memang manis, itu no debat, itu aksioma. Gitu ya. Jadi ngaku-ngaku alim enggak, ngaku manis iya. Gua manis no debat. Aku Tapi mau ngaku ngirim alim singa. enggak. Mau ngirim singa ke Kak Irma nggak bisa loh. Aku Emang ngirim nggak bisa santet sama kau nggak bisa. Gitu. Marah. Ya. aja. Hampir aku kena tabrak motor lagi. Kenapa nggak kena tabrak aja? Astagfirullah. Biar beban dunia ini nggak berat. Waalaikumsalam. Nandar, matikan masalah ini akunnya ini ya, nggak aku nggak bisa pegang-pegang, nggak bisa ngapa-ngapain. Kayaknya udah banyak. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen.
Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.